Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo listener, kembali lagi pada podcast kita hari ini. Di episode kali ini kita akan membahas tema yang mungkin jarang sekali dibicarakan oleh kebanyakan orang, tapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang masa pensiun dan makna hidup. Kalau biasanya orang mempersiapkan pensiun itu hanya dari segi finansial. Nah, ternyata ada hal lain juga yang penting untuk dipersiapkan, yaitu kesiapan psikologis dan spiritual. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang konsep Islam Ikigai bersama Saudara Faris Ridho Alwanadi yang sedang mengembangkan modul pelatihan Islam Ikigai untuk individu menjelang masa pensiun. Assalamualaikum Pak Faris. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Faris? Alhamdulillah. Ini kalau boleh kita langsung masuk ke pembahasan aja kali ya, Pak Faris ya. Siap. Oke, Pak Faris, sebenarnya kenapa sih tema pensiun dan makna hidup itu penting untuk Pak Faris bahas? Ya, Pak Alvin. Sebelumnya terima kasih Pak Alvin sudah mengajak saya untuk berbincang, sharing gitu ya kepada teman-teman yang di rumah juga berkenaan dengan penelitian saya gitu ya, pengembangan modul berkenaan dengan Islamic Ikigai yang tadi disebut Pak Alvin tadi ya. Nah, gitu. Saya izin jawab pertanyaan pertama tadi Pak Alvin. Kenapa sih penting dibahas gitu ya tentang makna hidup, tentang mungkin pensiun gitu? Karena pada kenyataannya nih Pak Alvin, pensiun itu bukan hanya tentang berhenti bekerja gitu ya. Bagi banyak orang pekerjaan itu udah menjadi bagian identitas dirinya kan. Nah, maka ketika seseorang udah pensiun tuh yang hilang itu bukan hanya rutinitas kerjanya aja, tapi ternyata hilang juga peran sosialnya, relasinya, terus juga termasuk bahkan rasa keberhargaan dalam dirinya tuh ikut hilang juga gitu ya. Nah, nggak sedikit juga individu yang akhirnya merasa bingung setelah pensiun Pak Alvin. Mereka merasa kehilangan arah, terus juga merasa nggak lagi produktif, atau bahkan mempertanyakan makna hidupnya gitu. Nah, kondisi seperti ini menunjukkan tadi kata Pak Alvin benar tuh, bahwa persiapan pensiun itu nggak hanya cukup finansial aja gitu ya, tetapi juga persiapan psikologis dan juga persiapan spiritualnya gitu Pak Alvin. Wah, menarik sekali. Nah, dalam penelitian atau modul yang sekarang Anda kembangkan, saya dengar ada landasan ayat Al-Quran yang cukup kuat ya Pak Faris? Ya betul Pak Alvin. Nah, dalam konsep yang atau modul yang saya kembangkan itu saya setidaknya mengangkat 2 ayat Al-Quran Pak Alvin sebagai dasar saya gitu ya. Pertama itu surah Az-Zariyat ayat 56 yang artinya mungkin kurang lebih, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka beribadah kepada aku gitu Pak Alvin, kurang lebih. Yang dimana kita sebagai manusia itu sebenarnya udah jelas ya, tujuan kita untuk hidup adalah untuk beribadah kepada Allah gitu ya. Dan menurut saya ayat ini cukup relevan dengan kondisi individu yang memasuki masa pensiun. Kenapa? Karena seringkali seseorang yang merasa hidupnya selesai ketika sudah pekerjaannya selesai itu pensiun, dalam artian padahal dalam Islam tuh tujuannya tuh masih ada gitu dalam hidupnya. Tujuannya itu adalah untuk beribadah kepada Allah gitu. Bukan hanya mungkin bekerja atau mencari jabatan tertentu gitu ya Pak Alvin. Nah, artinya ketika seseorang pensiun sebenarnya tujuan hidupnya tetap ada gitu. Manusia tetap bisa bermanfaat, tetap bisa bertumbuh, tetap bisa menjalankan ibadah-ibadah dan dalam kehidupannya. Kayak gitu Pak Alvin. Berarti identitas manusia dalam Islam tidak berhenti pada profesinya saja ya Pak Faris ya? Betul. Nah, ini nyambung ke ayat kedua nih Pak Alvin. Ayat yang kedua yang saya kutip Pak Alvin dalam surah Al-Insyirah gitu ayat 7 yang artinya mungkin kurang lebih maka apabila engkau telah selesai dalam suatu urusan gitu kan ya, maka tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain gitu. Dalam artinya menurut saya ini tuh ayat yang menyuruh kita untuk kalau manusia tuh untuk terus bergerak gitu. Walaupun mungkin di dalam kehidupan profesionalitasnya mungkin udah pensiun gitu ya, dan memiliki aktivitas yang bermakna tentunya. Nah, jika jadi pensiun itu bukan akhir dari produktivitas tuh Pak Alvin ya. Bisa jadi setelah pensiun seseorang justru menemukan bentuk kebermanfaatannya yang baru dalam hidupnya. Ya, misalnya contoh lebih aktif dalam sosial, dalam berdakwah, terus juga keluarga, pendidikan atau aktivitas lain yang sebelumnya belum sempat dilakukan. Nah, Pak Faris, kalau mendengar kata ikigai yang di awal tadi, biasanya orang itu langsung mengaitkan dengan budaya Jepang ya, karena ke Jepang-Jepangan bahasanya itu. Nah, kita ingin bertanya nih, sebenarnya apa itu Islam Ikigai ya Pak Faris? Oke. Sebelum saya jawab, mungkin fun fact-nya Pak Alvin ya, di Jepang itu nggak ada istilah pensiun Pak Alvin. Jadi masyarakat Jepang itu rata-rata ketika mereka mungkin sudah masuki masa tuanya gitu ya, lansianya, terus bergerak lah melakukan apapun aktivitas itu. Nah gitu. Nah, secara sederhananya Ikigai itu sebenarnya dipahami sebagai alasan seseorang untuk menjalani hidup Pak Alvin gitu ya, atau alasan seseorang itu bangun di pagi hari kayak gitu.
Nah, konsep ini awalnya berasal dari Jepang, benar tadi ya, dan berkaitan dengan kebermaknaan hidup gitu. Nah, namun dalam penelitian saya ini, dalam modul yang saya buat, saya coba mengembangkan ini diintegrasikan dengan nilai-nilai Islam, Pak Alvin, dengan pendekatan yang Islam, sehingga muncullah istilah Islamic Ikigai tadi kan. Iya. Jadi makna hidup di sini gak hanya berbicara tentang kebahagiaan pribadi, tapi juga berkaitan dengan ibadah, kebermanfaatan, nilai spiritual, dan hubungan manusia, hubungan kita nih dengan Allah gitu ya, sebagai Tuhan yang Maha Esa. Nah, jadi Islamic Ikigai ini membantu individu tuh, Pak Alvin, memahami hidup bahwa hidup itu tetap memiliki tujuan meskipun fase kehidupannya udah berubah, yaitu pensiun gitu ya. Nah, lalu solusi yang Anda tawarkan itu seperti apa, Pak Faris, dari Islamic Ikigai itu? Ya, menarik ya. Dalam penelitian ini saya mengembangkan modul pelatihan Islamic Ikigai ini untuk individu yang menjelang masa pensiun gitu kan, Pak Alvin ya. Nah, tujuan modulnya apa? Tujuannya adalah untuk membantu individu mempersiapkan diri secara psikologis dan spiritual agar lebih siap menghadapi masa transisi pensiun ya. Mungkin kenapa nggak sisi finansialnya? Karena bagi saya finansial itu menurut saya udah terlalu banyak tuh, Pak Alvin, pelatihan untuk finansial ketika masuknya masa pensiun gitu ya. Makanya saya akan coba bangun modul yang kaitannya ini berkaitan dengan psikologis saya dan spiritual seorang individu gitu ya. Nah, dalam modulnya nanti ada beberapa aktivitas tuh, Pak Alvin. Karena ini berkaitan dengan pelatihan orang dewasa atau andragogi gitu ya, maka aktivitasnya pun akan lebih banyak gitu, dibandingkan teori-teorinya gitu ya. Pertama ada refleksi diri, yang dimana nanti mereka atau peserta itu akan merefleksikan kegiatan-kegiatannya selama bekerja gitu ya. Lalu yang kedua ada journaling, ada juga eksplorasi makna hidupnya. Terus kita akan mencari juga mengenali potensi diri, walaupun sudah pensiun kita harus tetap mengenali potensi diri kita gitu ya. Sampai nanti perencanaan aktivitas bermakna setelah pensiun. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi setelah pensiun tetap ada aktivitas yang bermakna untuk dirinya dan mungkin untuk lingkungan orang-orang sekitarnya gitu ya. Jadi fokusnya itu bukan hanya apa yang akan dilakukan setelah pensiun, tapi lebih dalam lagi, yaitu untuk apa saya menjalani hidup setelah pensiun kayak gitu. Wah, berarti pendekatannya cukup reflektif ya. Betul Pak Alvin ya. Karena ada refleksi dirinya tadi kan tuh ya. Gitu. Oke, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Dan mungkin dari sini kita bisa belajar ya bahwa pensiun sebenarnya bukan akhir dari kehidupan, teman-teman. Bukan akhir dari kehidupan produktif seseorang. Nah, mungkin terakhir ada pesan singkat dari Pak Faris untuk para pendengar gitu. Oke. Closing statement gitu ya. Ya, betul, closing statement lebih tepatnya Pak Faris. Ya, mungkin closing statement pada hari ini gitu ya, Pak, pada episode kali ini. Mungkin kalau dari saya, kita perlu memahami bahwa manusia itu nggak hanya membutuhkan pekerjaan untuk hidup itu, Pak Alvin ya, tapi juga membutuhkan makna untuk menjalani hidup gitu. Karena itu ketika satu fase kehidupan telah selesai, anggaplah itu pensiun gitu ya. Bukan berarti hidup kita udah selesai juga gitu. Bisa jadi justru di fase berikutnya kita menemukan bentuk kebermanfaatan yang baru dalam hidup kita. Gitu. Masya Allah, luar biasa sekali ya teman-teman semuanya. Oke, baik, terima kasih Pak Faris Ridho Alwanadi atas insight dan pembahasannya pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendengarkan podcast pada hari ini. Mungkin cukup sekian ya Pak Faris ya. Saya sebagai host izin undur diri dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvin. Sama-sama Pak Faris.